Tian Fuseng pergi melaut untuk menangkap ikan dan GP sebuah kejadian aneh. Kemanapun jala ditebar, yang tertangkap selalulah siput yang sama. Siput ini tidak gemuk, tidak unik, dagingnya keras. Dijual pun tak laku, dibuang pun. Ia selalu muncul di jala berikutnya, bagaikan getah yang sulit dilepas. Cahaya senja terakhir tenggelam ke dalam laut. Ember ikan di atas kapal masih kosong melompong. Tian Fuseng menghela napas, mengayuh dayung menuju laut yang lebih dalam, menyimpan secercah harapan terakhir di hatinya. Jala ditenggelamkan, lalu ditarik ke atas. Rasa berat pada jala membuatnya gembira sesaat. Namun saat dia mati, di tengah jala, terbaring siput hijau kelabu itu lagi. Tian Fuseng tak bertenaga lagi untuk membuangnya. Ia memungut tali rumput untuk mengikat siput itu, menggantungnya di tiang kayu perahu. Bawa pulang untuk dipelihara. Lebih baik daripada pulang tangan kosong. Sesampainya di rumah, ia menaruh siput itu di gentong air, menuangkan sedikit air bersih, lalu makan malam seadanya dengan roti keras. Lelah seharian, ia langsung tertidur pulas. Sama sekali tak memikirkan keanehan siput itu. Kejadian aneh bermula pada sore hari berikutnya. Tian Fuseng pulang memanggul jala kosong. Baru saja membuka pintu, ia terpaku di tempat. Di atas meja kayu tua, tersaji 2 lauk dan 1 sup. Uap panas mengepul darinya, membuat ruangan terasa hangat. Ia mengucek mata, mengira ia berhalusinasi karena lelah. Perabotan rumah tak berubah. Tumpukan kayu bakar di sudut, mangkuk kasar di meja, semuanya miliknya. Pasti keluarga Zhang sebelah sedang hajatan dan salah antar. Tian Fuseng orang yang jujur. Ia mengambil bangku kecil dan duduk menunggu di depan pintu. Dari matahari terbenam hingga bulan naik ke atas bukit, tak ada seorang pun yang datang mengambilnya. Perutnya berbunyi karena lapar, tapi ia tetap tak menyentuh makanan di meja. Hanya meminum air dingin dari gentong, lalu bersandar di kusen pintu berjaga setengah malam. Keesokan paginya, Tian Fuseng pergi melaut seperti biasa. Sebelum pergi, ia melirik ke gentong air. Siput itu diam tenang di dasar air. Tanpa pikir panjang, ia mendayung perahu ke area laut yang biasa. Tak lama setelah ia pergi, air di gentong tiba-tiba memancarkan cahaya pelangi. Cangkang siput yang kelabu perlahan menjadi bening dalam cahaya. Cahaya semakin terang, lalu meledak menjadi gumpalan cahaya emas. Seorang gadis berpakaian sederhana melayang keluar dari air. Kakinya mendarat tanpa suara. Gadis itu berwajah cantik dan sangat cekatan. Pertama, ia merapikan barang-barang di rumah, lalu mengambil sapu dan membersihkan lantai hingga bersih. Kemudian menuju tungku, menyalakan api, mengambil sedikit beras dari gentong beras di sudut, dan mengambil ikan kering sisa Tian Fuseng dari keranjang di pintu. Tangannya tak henti bekerja. Saat matahari condong ke barat, aroma masakan memenuhi gubuk itu. Gadis itu menyekat tangannya, berjalan ke jendela, menatap permukaan laut di kejauhan. Tak lama kemudian, terdengar sayup-sayup nyanyian nelayan dari laut. Nadanya sederhana, itu lagu yang sering dinyanyikan Tian Fuseng saat pulang. Suara nyanyian makin dekat, tatapan gadis itu berubah. Tubuhnya berubah menjadi seberkas cahaya, masuk kembali ke dalam cangkang siput. Air di gentong berguncang sedikit, lalu kembali tenang. Bagi siapapun yang melihat ini, kirimkan 3 bunga merah kecil. Kelak segala urusan pasti lancar dan rezeki melimpah. Tian Fuseng pulang dan melihat makanan hangat di meja. Keningnya semakin berkerut. 2 hari berturut-turut begini, pasti bukan kebetulan. Ia menyentuh tungku, masih panas. Artinya orangnya baru saja pergi. Ia ingin mengejar dan bertanya, tapi di luar hanya ada jalan setapak yang kosong. Bahkan jejak kaki pun tak ada. Tian Fuseng duduk di depan meja, tak berani menyentuh makanan. Dalam hati ia bertekad, besok ia harus mencari tahu kebenarannya. Hari ketiga, saat langit baru remang-remang, Tian Fuseng membawa jalannya keluar rumah. Namun ia tidak pergi ke laut, melainkan memutar ke belakang rumah, bersembunyi di balik pohon tua. Saat matahari naik setinggi galah, Tian Fuseng melihat cerobong asap rumahnya mengepulkan asap. Ia menahan napas, diam-diam turun dari pohon. Dengan langkah ringan mengendap ke pintu, mengintip lewat celah pintu. Gadis berbaju sederhana itu sedang berdiri di depan tungku. Tangannya memegang spatula sedang memasak. Gerakannya terampil dan alami. Tian Fuseng mendorong pintu dan masuk. Gadis itu terlonjak kaget. Spatula di tangannya jatuh ke lantai. Wajahnya seketika memerah. Menunduk tak berani menatapnya. "Kau siapa?"
Tanya Tian Fuseng. Marga saya Tian. Nama saya Luo, siput. Suara gadis itu lembut. Mengapa kau ada di sini memasak untukku? Terima kasih kau telah menyelamatkan nyawaku. Aku ingin menemanimu. Bekerja bersama. Gadis siput mengangkat kepalanya. Tatapannya jernih. Hati Tian Fuseng tersentuh. Namun ia ragu. Rumahku sangat miskin. Hidup susah. Aku takut kau menderita. Aku tak mencari kekayaan. Hanya ingin teman hidup yang tulus. Kata gadis siput pelan. Melihat tatapannya yang tulus. Hati Tian Fuseng luluh. Akhirnya ia mengangguk. Gadis siput tersenyum. Matanya menyipit. Seperti bulan sabit setelah hujan. Sejak itu, mereka hidup saling bergantung. Tian Fuseng pergi melaut. Gadis siput di rumah mencuci, memasak, dan menambal jala. Saat Tian Fuseng pulang sore hari, ia selalu bisa menyantap makanan hangat. Rumah selalu dirapikan dengan bersih. Di waktu luang, mereka berjalan-jalan di tepi pantai, menikmati angin laut dan berbagi isi hati. Anehnya, sejak gadis siput datang, setiap kali Tian Fuseng melaut, hasilnya selalu melimpah. Jalannya penuh ikan gemuk dan udang segar. Belum sampai setengah tahun, ia sudah menabung cukup uang. Gubuk jerami tua direnovasi menjadi rumah bata. Ia juga membeli jala dan perahu kayu baru. Namun kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Masalah datang. Li Fugui, kepala desa yang terkenal jahat dan penindas, melihat Tian Fuseng tiba-tiba kaya, dan mendengar ada gadis cantik di rumahnya, maka timbul niat jahatnya. Hari itu, ia membawa 2 anak buahnya, dengan sombong menerobos masuk ke rumah Tian Fuseng. Li Fugui duduk di ambang pintu, mengangkat kakinya tinggi-tinggi. Pajak nelayan kali ini, kau harus bayar 2 kali lipat. Tian Fuseng tahu dia sengaja mempersulit, namun tetap mencoba bicara baik-baik. Juragan, pajak selalu saya bayar tepat waktu. Kalau 2 kali lipat, saya sungguh tak punya. Mata Li Fugui melirik, melihat gadis siput di kamar dalam. Matanya seketika penuh nafsu. Kalau tak mau bayar perak, atau biarkan gadis di rumahmu ikut aku jadi selir. Pilih satu. Tian Fuseng murka, menyambar pikulan kayu di sudut. Jangan harap. Li Fugui memberi isyarat mata. 2 anak buahnya langsung menyerbu, menekan Tian Fuseng ke tanah dan memukulinya. Gadis siput berlari hendak menghalangi, tapi didorong oleh anak buah itu. Keningnya terbentur sudut meja, mengeluarkan darah. Li Fugui melihat gadis siput yang terluka, lalu mencibir. Ku beri waktu 3 hari. Serahkan uang, atau antar gadis itu padaku. Kalau tidak, ku robohkan rumahmu, dan kau kulempar ke laut untuk umpan ikan. Setelah bicara, ia pergi dengan angku bersama anak buahnya. Tian Fuseng berjuang untuk bangun. Melihat luka di kening gadis siput, hatinya sakit sekali. Matanya memerah. Semua salahku yang tak berguna, tak bisa melindungimu. Gadis siput menyeka air mata di wajahnya, lalu menggeleng. Bukan salahmu. Aku yang membawamu dalam masalah. Dalam hati ia tahu, gangguan Li Fugui hanyalah permulaan. Identitasnya akhirnya tak bisa disembunyikan lagi. Beberapa hari berikutnya, Tian Fuseng keliling meminjam uang. Tapi orang desa takut pada Li Fugui. Tak ada yang berani meminjamkan padanya. Gadis siput diam-diam membereskan barang. Matanya penuh kesedihan akan perpisahan. Batas waktu 3 hari tiba. Li Fugui tak kunjung datang. Yang datang justru ombak raksasa yang dahsyat. Malam itu, angin menderu. Hujan badai turun deras. Gadis siput terbangun kaget, wajahnya pucat pasi. Saat itu, seekor burung biru menerobos masuk lewat jendela. Di paruhnya tergigit sebuah liontin giok biru air. Dari giok itu terdengar suara berwibawa. Tian Luo, segera kembali ke istana air. Kau turun ke dunia fana tanpa izin, menjalin cinta dengan manusia. Telah melanggar aturan langit. Jika sebelum fajar tak kembali, dunia manusia akan ditenggelamkan banjir. Pria biasa itu juga akan mati tenggelam di dasar laut. Burung biru menjatuhkan giok itu, lalu terbang mengepakkan sayap. Gadis siput memungut giok itu. Ujung jarinya dingin. Air mata tak terbendung jatuh. Ia tak tahan lagi, memeluk Tian Fuseng dan menangis terseduh-seduh. Tian Fuseng terbangun oleh tangisan itu, bergegas memeluknya. Ada apa? Apa Li Fugui datang mengacau lagi? Gadis siput mengangkat wajahnya yang basah air mata. Tersendat mengatakan yang sebenarnya. Aku bukan manusia. Aku pelayan ibu suci istana air. 3 tahun lalu, aku main-main turun ke dunia manusia. Kau menangkapku dan membawaku pulang.
Kini Ibu Suci menemukanku, memerintahkanku kembali sebelum fajar. Jika tidak, bukan hanya desa akan banjir, nyawamu juga tak akan selamat. Tian Fuseng terpaku. Ia menatap gadis siput. Tak ada keterkejutan di matanya, hanya keteguhan. Adakah cara agar kita tetap bersama? Tak peduli seberapa bahaya, aku ingin bersamamu. Gadis siput tersentuh oleh ketulusannya, berkata sambil menangis. Satu-satunya cara, kau sendiri harus pergi ke istana air memohon restu Ibu Suci. Tapi di luar istana air ada 3 rintangan berat. Setiap rintangan taruhannya nyawa, sedikit saja lengah, kau akan terkubur di dasar laut. Tian Fuseng menyanggupi tanpa pikir panjang. Walaupun lautan api atau gunung parang, aku akan menerobosnya. Ia memakai mantel jerami, mengambil dayung, hendak keluar. Gadis siput menahannya, mengeluarkan sebuah liontin giok dari bajunya. Ini giok pelindungku, bawalah. Mungkin bisa membantumu menghindari bahaya. Saat itu lautan telah berubah menjadi hitam pekat.